Gue yakin sebagian besar dari lo pasti suka nonton film. Sama sih kayak gue juga. Gue termasuk yang sering banget nonton Netflix atau ya ke bioskop kalau memang lagi ada film baru. Menariknya adalah gak jarang nih nonton film meskipun menyenangkan ya. Tapi ini bisa jadi malah ngehambat gitu. Ngehambat kita dalam nyelesain kerjaan. Bukannya cepet-cepet ngelarin kerjaan buat nonton, justru kita malah nonton dulu film sampai gak sadar waktu. Dan ya tiba-tiba udah numpuk aja tuh kerjaan. Atau kadang film juga dijadiin alasan buat nyari inspirasi. Nah, biasanya pekerja kreatif kayak gue nih, gue kan penulis ya, itu suka sok-sokan gitu, nyari inspirasi sebelum nulis. Padahal mah akhirnya kerjaannya ditunda-tunda gitu kan. Dan gak jarang mungkin pada akhirnya kerjaannya tuh gak kelar. Nah, kalau lo juga punya masalah yang serupa, kayak gue, yaitu lo suka menunda-nunda pekerjaan, maka lo ada di video yang tepat. Kalau lo sekarang lagi ada kerjaan, gak apa-apa, lo tonton video ini dulu, oke? Sekali lagi aja sebelum lo mulai kerja. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa lebih produktif ke depannya ya dalam kerjaan lo dan lo nggak jadi nunda-nunda. Oke? Kebiasaan menunda atau kalau istilah psikologinya disebut sebagai prokrastinasi adalah suatu hal yang mungkin banyak dari lo yang lagi nonton ini lo tuh ngalamin semua gitu. Ya memang wajar sih, kebiasaan prokrastinasi atau menunda-nunda ini biasanya muncul karena kita punya pikiran dan emosi negatif terhadap tugas atau pekerjaan kita. Entah karena pekerjaannya ngebosenin, atau pekerjaannya bikin frustrasi, entah itu susah, ambigu, atau nggak menyenangkan gitu, dan berbagai alasan lainnya. Intinya semua alasan itu bikin kita prokras. Nah dampaknya biasanya pikiran-pikiran kita tentang tugas gitu akan ngehalangin kita nih buat langsung ngerjain tugas yang ada di hadapan kita. Meskipun kita sebenarnya tahu banget gitu bahwa nunda-nunda itu memang nggak baik buat kita. Tapi tentu ini beda ketika kita nonton film atau nunda pekerjaan buat hal lain yang ya notabene lebih menyenangkan daripada kerja. Kalau kita lagi contohnya ya nonton film gitu, kita biasanya langsung ngerasakan kalau kegiatan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Nah emang udah jadi naluri manusia yang suka ngerasain kesenangan, suka ngerasain pleasure gitu ya. Jadinya kita lebih memilih untuk nonton film, apalagi kalau pleasure-nya itu instan atau cepet didapat. Setiap orang sebenarnya secara umum ya kalau misalnya ditawarin opsi buat capek atau buat seneng ya orang cenderung bakal milih buat seneng gitu. Jadinya nggak heran kalau kita lebih milih buat nonton film dan menunda pekerjaan yang mungkin kita anggap kurang menyenangkan. Nah tapi masalahnya gini, kita juga perlu sadar kalau masalah ini ditumpuk, kalau menunda-nunda terus, ya justru nanti bakalan ngedatengin masalah yang lebih gede lagi di kemudian hari. Dan ini udah jadi akar masalah dari banyak banget orang yang pernah konsultasi sama mentor 1%. Pasti aja ditemuin dampak yang macem-macem. Kita jadi stres, kita jadi frustrasi, kita jadi punya kecemasan yang berlebih, overthinking. Intinya dampaknya negatif gitu, buat kita dan buat pekerjaan maupun buat produktivitas kita kalau kita sering nunda-nunda. Belum lagi kalau kerjaannya nggak selesai. Akhirnya ngaruh kemana? Ngaruh ke performa kerja. Dan ya bisa jadi dampak yang negatif. Jadinya kayak lingkaran setan gitu. Kalau lo gagal di kerjaan ya ujung-ujungnya lo juga makin stres. Abis stres lo gagal lagi terus ya udah lo abis itu stres lagi kan dan akan nyalah-nyalahin diri lo. Mungkin lo akan bilang gitu, kenapa ya gue nggak ngerjain itu dulu? Kenapa ya gue milih nonton? Kenapa ya gue milih main dibandingkan kerja? Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana nih caranya biar kita bisa berhenti buat nunda-nunda? Well, gue ada beberapa tips yang bisa lo lakuin ya. Pertama, lo bisa memulai dengan ngubah mindset lo terlebih dahulu. Umum banget sih, tapi ini terbukti gitu. Contohnya, kita cenderung kan ngerasain emosi negatif saat berhadapan dengan tugas, dengan stres, ngerasa pengen nyerah misalnya. Nah, di situasi kayak gitu, kita kan nyari kesenangan ya, yaitu dengan nonton film atau tontonan lainnya. Nah, daripada lo mikir, kerjaan gue susah banget nih, gak bakal kelar-kelar, yang jadinya bakal muncul emosi negatif, lo sebenarnya bisa mengubah mindset itu, mengubah pikiran itu menjadi sebuah tantangan, atau pemikiran yang sebenarnya munculin emosi positif dalam diri lo. Kayak, lo bisa ubah kata-kata tadi yang cukup negatif dengan, oke, gini, kalau gue selesai kerjaan ini sebelum sore, gue bisa dapet istirahat yang lebih cepat. Nah itu kan cukup positif ya. Atau kalau misalnya kerjaan gue selesai, gue bakal nonton film yang baru rilis itu. Itu kan jauh lebih positif daripada sebelumnya. Jadi gini, ketika lo memilih sesuatu dengan emosi yang positif, misalnya dengan memandangnya sebagai challenge gitu, tantangan, atau lo bilang ke diri lo kalau lo bakalan dapet reward gitu ya setelah ngerjain tugas, maka kemungkinan besar lo bakal mengurangi keinginan buat prokrastinasi, buat nunda-nunda. Ini juga nyambung sama filosofi stoik atau stoicism. Sebenarnya semua rangsangan atau hal yang terjadi dari luar ya, atau apapun yang terjadi itu sifatnya netral gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh yang positif atau negatif ya.
Yang bikin jadi positif atau negatif adalah pandangan atau perspektif lo gitu terhadap sesuatu itu. Kalau lo menganggap suatu hal negatif, ya itu bakal jadi negatif gitu, dan lo juga bakal jadi negatif ngerjainnya. Begitupun sebaliknya. Kalau lo menganggap suatu hal positif, ya jadi positif gitu hal itu. Dan ingat ya, lo selalu bisa memilih reaksi lo itu mau kayak gimana. Kalau kata filosofi stoik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lo juga bisa cek dulu, kenapa ya gue punya keinginan buat nunda-nunda. Nah, ini coba evaluasi diri ya. Apa karena lo males, atau karena tugasnya banyak, atau karena jangan-jangan mungkin lo lagi bad mood aja, atau lo lagi gak ada energi gitu buat ngerjain. Lo bisa mulai itu dengan nulisin alasan-alasan itu di kertas kosong. Buat ngebantu lo, kenapa sih sebenarnya keinginan menunda-nunda ini muncul gitu. Dengan lo paham kenapa lo ada niat menunda-nunda, lo akhirnya bakal jadi tahu gitu apa langkah berikutnya yang bisa lo ambil biar lo nggak menunda-nunda. Dan lo bisa tahu masalah lo tuh sebenarnya ada di mana gitu ya. Itu yang kedua. Lo refleksi tuh, lo catat kenapa lo punya keinginan buat nunda-nunda. Yang ketiga, lo bisa minta bantuan ke temen atau ke rekan kerja lo buat mengingatkan lo biar nggak nunda-nunda. Menumbuhkan kontrol biar nggak nonton film atau klik episode berikutnya, itu butuh proses. Dan ya kalau lo butuh bantuan itu wajar banget sih. Jadi minta aja bantuan ke orang lain. Mulai dari temen, keluarga, atau mungkin ya minta bantuan profesional ke mentor atau psikolog 1%. Oke? Yang keempat, sebenarnya kalau kita ngomongin soal masalah prokrastinasi, ini tuh masalah yang kompleks. Kita nggak cuman berbicara tentang manajemen waktu doang, ya. Bukan bicara soal manajemen waktu yang buruk aja. Tapi kita juga ngomongin soal masalah mental, masalah mindset kayak yang tadi gue bilang. Yaitu gimana kita mengelola emosi yang sedang kita rasain. Nah, mengatur emosi, mengatur prokras, mengatur manajemen waktu gitu ya. Karena ini cukup kompleks, pastinya butuh solusi yang lumayan banyak juga. Nah, barusan gue udah jelasin beberapa kan? Sebenarnya selengkapnya gitu ya, jawaban lengkap atas masalah ini bisa lo simak di webinar yang bakal 1% adain dengan judul manajemen waktu, gimana caranya untuk stop menunda-nunda pekerjaan. Webinar ini bakalan dilaksanain dalam waktu dekat, yaitu tanggal 13 September 2020. Kalau lo menganggap bahwa video di 1% berguna, well, di webinar ini, percaya sama gue, lo bakal dapet knowledge yang jauh lebih berguna, jauh lebih lengkap, jauh lebih komprehensif ya, dari video-video yang ada di YouTube 1%. Jadi, kalau misalnya lo menganggap video ini berguna, well, ini hanyalah sebagian kecil dari knowledge yang bakal lo dapet di webinar. Di webinarnya bakal ada siapa nih pembicaranya? Well, pertama ada psikolog 1%, yaitu Kak Hani, dan Kak Hani bakal ditemenin sama gue sendiri, Evan, selaku founder, CEO, dan mentor 1%. Di webinar ini lo bakalan dapat kesempatan ya, buat dapat materi yang komprehensif, kayak yang gue bilang tadi. Sekaligus lo juga bisa diskusi langsung sama psikolog dan mentor 1%, tentang gimana caranya buat mengatasi kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi yang ngeganggu produktivitas lo. Selain itu, lo juga bisa dapat psikotes di awal sesi, dan di akhir sesi lo juga bakal dapat tugas berupa worksheet yang bakalan ngebantu lo nyari tahu akar masalah dari prokrastinasi ini. Bukan cuman itu aja, lo juga bakalan dapat support group ya di chat group Telegram 1%. Akan ada sesi tanya jawab juga selama 3 hari berturut-turut bareng mentor 1%, supaya lo bisa ngebahas lebih mendalam tentang prokrastinasi dan gimana cara menghadapinya. Jadi nanti bakalan ada sesi diskusi yang bakal ngebahas worksheet dan masalah pribadi lo gitu di grup Telegramnya. Khusus buat lo yang nonton video ini, lo bisa daftar dengan harga diskon, yaitu cuman 125.000. Nah, kapan lagi kan? Jangan lupa promonya terbatas. Kalau lo tertarik, lo bisa cek informasi lebih lanjutnya di 1%.net atau lo bisa klik link di description box, oke? Tips-tipsnya kan udah jelasin ya. Pertanyaan terbesarnya sih sekarang adalah gini. Kira-kira apa nih yang bisa dan bakal lo lakuin buat mengatasi masalah prokrastinasi ini, gitu. Jawabannya tentu ada di tangan lo. Dan solusinya udah lo tahu nih kan, tinggal gimana lo ngelakuinnya. Oke? Gue harap semoga video ini bermanfaat buat lo dan bisa ngebuat lo belajar sekaligus berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.